Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Kenapa kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak? Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke kak, makasih ya kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nah, sekarang antum kan sudah kelas 4 nih. Pada kelas 4 ini, hifzul Al-Quran kita adalah menghafal juz 1 atau surat Al-Baqarah. Ya, surat apa Malimah? Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Nah, sebelum kita melanjutkan menghafal surat Al-Baqarah, ada baiknya kita mengulang atau kita memurojaah ayat-ayat yang terlebih dahulu yang sudah kita hafal. Murojaah surah Al-Kautsar, Al-Kafirun, dan An-Nasr. Kita mulai dari Al-Isti'azah wal basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sebelum menghafal, marilah sama-sama kita memurojaah 4 ayat terakhir sebelum ayat 18, yaitu dari ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Hari ini kita menghafalkan surah Al-Baqarah ayat ke-18. Caranya, kita ulangi sebanyak 20 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. 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 Shadaqallahul azim. Kita akan belajar bismillah. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi anak-anak mu'allimah, bismillah ini sangat dianjurkan untuk dibaca ketika kita mau melakukan kegiatan apapun supaya Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Kemudian bismillah ini ketika kita membaca Al-Quran, setiap awal surat kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Contoh, kalau seandainya kita baca 3 surat, maka sebelum beralih ke surat yang lainnya, kita dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Salah satu cara membaca bismillahirrahmanirrahim yang benar itu ketika berada di awal surat. Contoh, mu'allimah mau baca 3 surah, yaitu Al-Ikhlas, Al-Alaq, sama An-Nas. Maka ketika di pertama mau baca surat Al-Ikhlas, kita baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Nah, setelah itu kita selingi bismillah sebelum ke surah Al-Falaq kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Arti dari bismillahirrahmanirrahim kita artikan bismillah. Bi di situ dengan, millah itu nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, dan Ar-Rahman ini ditunjukkan untuk seluruh makhluk tanpa keterkecuali. Ar-Rahim, Ar-Rahim artinya maha penyayang. Maha penyayang ini Allah tunjukkan hanya untuk orang-orang muslim. Jadi kita ya nak ya, sebagai orang muslim kita sudah mendapatkan Ar-Rahman-nya Allah dan juga Ar-Rahim-nya Allah. Tapi kalau orang selain orang muslim hanya dapat Ar-Rahman-nya Allah, maka disitulah pentingnya ketika kita mau melakukan sesuatu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, biar Allah menyertai kegiatan kita dimanapun berada. Kalau Allah sudah menyertai kita, bersama dengan kita, apapun halangannya, setan itu tidak akan berani menggoda kita semua. Kayak gitu sayang ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar hukum membaca al-isti'azah wal basmalah pada awal surah. Sekarang kita akan mempelajari cara membaca al-isti'azah, al-basmalah dan awal surah. Yang pertama ada namanya qat'ul jami'. Qat'ul jami' itu adalah membaca al-isti'azah dan basmalah serta awal surahnya terpisah, tidak disambung, terpisah-pisah seperti sebagaimana anak-anak muallimah membaca seperti biasanya. Itu dinamakan dengan qat'ul jami'. Cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu membacanya terpisah-pisah. Itu dinamakan dengan qat'ul jami'. Yang kedua, ada namanya waslul jami'. Waslul adalah disambung dengan cara menyambung al-isti'azah, basmalah dan awal surahnya. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu disambung semuanya. Bacaan seperti itu disebut dengan waslul jami'. Disambung al-isti'azah, basmalah dan awal surahnya tanpa dipisah. Yang ketiga ada namanya qat'ul awwali wa waslus tsani bitsalis. Artinya adalah membaca yang terpisah adalah isti'azahnya saja, sedangkan bismillah dan awal suratnya dibaca disambungkan. Yang terpisah hanyalah ta'awudz atau al-isti'azahnya, sedangkan bismillah dan awal suratnya kita sambung. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya qat'ul awwali wa waslus tsani bitsalis. Membaca terpisah al-isti'azahnya saja atau
ta'awusnya saja sendiri, lalu disambungkan antara bismillah dan awal surahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, waslu awali bisani, menyambung ta'awus dan bismillah, sedangkan surahnya kita kotok atau kita putuskan atau tidak disambung seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya waslu awali bisani. Yang disambung hanya ta'awuz dan bismillah, sedangkan surahnya kita baca terpisah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Mualimah akan mengulas sedikit bagaimana cara atau mengulang bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Mualimah kasih contoh ya. Ini contoh yang minggu lalu. Mualimah ulang sedikit. 2/3/5. Kita akan mengubah menjadi desimal. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulat. Itu artinya 5 kita kalikan dengan 2. Bilang bulatnya 2 ditambah pembilangnya 3/5. Karena sejatinya kalau kita mencari pecahan campuran menjadikan pecahan biasa, kita mencari pembilangnya, maka pembilangnya saja yang kita rubah. Maka yang pertama yaitu kemarin sudah Mualimah tunjukkan 5 dikali 2 10 ditambah 3/5. 10 ditambah 3 sama dengan 13/5. Nah, pada minggu yang lalu Mualimah sudah menjelaskan bahwa kalau kita ingin mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal, maka kita bagi aja 13 dibagi 5. Bagaimana cara membaginya? Kemarin sudah Mualimah bilang juga bahwa 13 kita bagi dengan 5. Nah, sekarang 5 dikali berapa? Mendekati angka 13. Kita bikin dulu perkaliannya. 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3. Begini ya. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. Nah, angka berapa yang mendekati 13? 5 dikali berapa yang mendekati 13? Ternyata 5 dikali 2 sama dengan 10 mendekati angka 13. Kalau kita ambil kali 3, 15 ini melebihi 13. Jadi kita ambil angka 2. Di sini angka 2 yang kita taruh. Oke, 2 dikali 5 sekarang adalah 10. Kita taruh di sini, kita kurangkan. 3 dikurang 0 sama dengan 3. 1 dikurang 1 habis. Berarti 3 dibagi 5 nggak bisa, kita bubuhkan 0. Lalu kita tambahkan koma di sini. 30 dibagi 5 sama dengan, kita tengok lagi ya, 5 dikali 4. 5 dikali 5, 5 dikali 6. Nah, 5 dikali 4 sama dengan 20. 5 dikali 5, 25. 5 kali 6, 30. Dah, kita tahu bahwa 30 dibagi 5 sama dengan 6, sedangkan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi, 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. Kita kurangkan, habis. Jadi, desimal dari 2, pecahan campuran dari 2/3/5 adalah 2,6. Oke, sekian pengulangan dari Mualimah. Kita masuk pembelajaran baru, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi persen. Sebelum kita masuk pembelajaran matematika mengenai mengubah pecahan campuran menjadi persen, antum pertama kali harus mengetahui pembagian 100. Yang pertama, 100 dibagi 2. Yang kedua, 100 dibagi 4. 100 dibagi 5. 100 dibagi 10. 100 dibagi 20. 100 dibagi 25. 100 dibagi 50. Semuanya ada?
7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 100 dibagi 2 ini adalah 50. Sedangkan 50 dikali 2 adalah 100. 100 dibagi 50, 2. Begitu ya nak ya. Antara perkalian dan pembagian ini mereka bersahabat. Nah, 50 dikali 2, 100. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Bisa dibalik-balikkan seperti itu. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, 25 dikali 4 sama dengan 100. 25 dikali 4, 100. 100 dibagi 25 sama dengan 4. 100 dibagi 5 adalah 20. Sedangkan 20 dikali 5 adalah 100. 100 dibagi 20 sama dengan 5. 100 dibagi 10, kalau ada pembaginya 0 seperti ini, 100 dibagi 10 kita tinggal coret. Coret 0, 1. Kalau seandainya di sini nolnya 1, berarti di pembaginya ini kita coret 1 juga. 100 dibagi 10. Berarti 10 dibagi 1 sama dengan 10. Sekarang 20, 100 dibagi 20. Kita coret nolnya 1, karena ada 1 nolnya, kita coret nolnya 1. Kita coret juga di sini 1. Berarti 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, sekarang 100 dibagi 25. 100 dibagi 25 adalah 4. Kan kita udah tahu tadi, 100 dibagi 4, 25. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Tinggal dibalikkan saja. 100 dibagi 50, kita coret nolnya 1. Di sini ada 01, kita coret juga di sini 1. Nah, itu artinya 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 adalah 2. Oke. Begini kira-kira ya. Silahkan diingat. Kalau dia ke sini, arahnya ke sini, berarti yang ini kita kalikan, hasilnya ini. Angka yang di kanan ini kalau kita kalikan dengan yang di tengah, hasilnya 100 semua. Kalau kita balikkan, dibagikan, maka hasilnya seperti ini. Maka perkalian pembagian itu bersahabat. Mereka saling dekat. Sekarang Mualimah kasih contoh yang pertama. Contoh yang pertama, Mualimah kasih pecahan campuran yaitu 5 1/4. 5 1/4. Terlebih dahulu kita akan mengubah pecahan ini menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti yang minggu lalu, yaitu penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulat. 4 dikali dengan bilangan bulat ditambah pembilang. Bilangnya adalah 1/4. Sejatinya kalau kita mencari pecahan campuran, mengubahnya ke pecahan biasa adalah mencari pembilangnya, maka kita cari pembilangnya saja. 4 dikali 5 adalah 20. 20 ditambah 1/4. Oke. 20 ditambah 1 sama dengan 21/4. Nah, bagaimana? Kan ini sudah menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengubahnya ke persen? Seperti ini. Kita ingat lagi persen. Ini kan 21/4. 21/4 kita kalikan dengan angka berapa supaya menjadi 100/100. Nah, cara gampangnya seperti ini. 100 kita bagikan 4. Nah, ingat tabel yang tadi, yang urutan yang Mualimah bikin tadi, urutan pembagian tadi, 100 dibagi 4 di situ berapa? 100 dibagi 4 adalah 25. 25. Nah, maka otomatis pembilangnya juga kita kalikan dengan 25. 4 dikali 5 adalah 100, 100 dibagi 25 adalah 4. Oke. Nah, 21 dikali 25. Sekarang cara membagi. 21 dikali 5. Nah, seperti ini cara mengali ya. 21 dikali 25. Kita sejajarkan seperti ini. Kali ya. Pertama
Ini adalah satuannya dulu. Ini puluhan, ini satuan. Satuan dan satuan kita kalikan 1 dikali 5, 5. Sekarang kita kalikan silang. Yang di bawah kita kalikan dengan yang di atas. 5 dikali 2, 10. Kita bikin 10. Kita urutkan seperti ini. Setelah itu, kita kalikan penyebutnya dengan pembilang yang di atas. Puluhan dengan penyebut ini. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. Kita taruh sejajar. 5, 0 tambah 2, 2, 1 tambah 4, 5. Jadi 525. Jadi kalau kita ubah 5 1/4 ini ke persen, dia menjadi 525%. Itu contoh yang pertama. Sekarang Mualimah masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, yaitu Mualimah kasih pecahan campurannya 3, 1/2. Pertama, kita akan merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya tetap sama. Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat. 2 dikali 3 ditambah pembilangnya 1/2. 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 1/2. Jadi di sini 6 ditambah 1 sama dengan 7, berarti dia 7/2. Jadi dari pecahan campuran dijadikan pecahan biasa menjadi 7/2. Sekarang kita jadikan 7/2 ini ke persen. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi. 7/2 dikali angka berapa biar mendapat per 100. Caranya kita lihat pembagian yang tadi, pembagian yang ini. Nah, lihat di situ 100 dibagi 2 sama dengan, kita dapat 100 dibagi 2 adalah 50. 50 kan? Berarti pembilangnya kita juga kalikan dengan angka 50. Nah, bagaimana cara mengalikan kalau ada nolnya seperti ini? Kita tinggal kalikan angka 7 dan 5. 7 dikali 5 berapa? 35. 7 dikali 5, 35. Tambahkan saja nolnya 1. Jadi 350/100. Jadi maksudnya adalah 31/2 pecahan campuran dijadikan ke pecahan biasa menjadi 7/2. Kalau 7/2 dijadikan persen menjadi 350%. Masuk contoh yang ketiga. Mualimah kasih contoh 6 3/4. Caranya sama. Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat. 4 dikali 6 ditambah 3/4. Ini kita kurung, 4 dikali 6 sama dengan 24. 6 kali 4 sama dengan 24. 24 ditambah 3/4. Maksudnya 24 ditambah 3 sama dengan 27/4. 27/4 kalau kita jadikan ke persen, sama-sama dikali berapa ya? Pada dapat 100. 100 dibagi 4. Kita tengok pembagian yang tadi. 100 dibagi 4 ternyata 25. Oke, 25. Sekarang 27 juga kita kalikan dengan 25. Bagaimana cara mengalinya? 27 kali 25. Kita kalikan. 7 kali 5, 35. Kita bikin satuannya. Kita simpan puluhannya. 5 kali 2, kita kali silang. 5 dikali 2, 10. Tambah 3, 13. 2 dikali 7 sama dengan 14. 14 kan? Kita bikin 4-nya di sini. Sama dengan yang ini ya. 4. Kita simpan angka 1-nya. Kita kalikan 2 dengan 2 ditambah 1. 2 dikali 2 sama dengan 4. Tambah 1 sama dengan 5. 5. 3 ditambah ini ya. 3 ditambah 4, 7. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Berarti 675.
75. Jadi 63/4 kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 27/4. Kita jadikan ke persen sama dengan 675%. Ini dia. Sekarang mu'alimah masuk contoh ke 4. Contoh keempat, yaitu mu'alimah kasih 21/10. Bagaimana ya caranya? Sama seperti tadi, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat. 10 dikali 2 ditambah dengan pembilang 1/10. Nah, 10 dikali 2 sama dengan 20. 20 ditambah 1/10. 20 ditambah 1, 21/10. Sekarang kita jadikan 21/10 menjadi persen. 21/10 dikali berapa ya? Dapat per 100. Nah, kita tengok lagi pembagian yang tadi. 100 dibagi 10 sama dengan 10. 20, berarti otomatis di sini 21 dikali 10 juga. Berarti 21 dikali 10 gimana caranya? 21 dikali 1 sama dengan 21, kita pindahkan nolnya. Jadi 210. Nah, 210 per 100 ini sama dengan 210%. Nah, jadi pecahan campuran 21/10 ini kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 21/10. Kalau dijadikan ke persen, dia menjadi 210%. Sekarang mu'alimah masuk contoh yang nomor 5. Contoh yang kelima, mu'alimah kasih 22/20. Kita rubah dulu dua pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Sama ya, penyebut 20 dikali bilangan bulat ditambah 2/20 tetap. 20 dikali 2 sama dengan 40 ditambah 2/20. Nah, 40 ditambah 2 berapa? 40 ditambah 2, 42/20. 42/20. Sekarang pecahan biasanya ini kita akan jadikan ke persen. 42/20 kita jadikan ke persen. Kali berapa ya? Biar dapat per 100. Nah, kita tengok lagi pembagian yang tadi. 100 dibagi berapa dapat 20? Ternyata 100 dibagi 5. Ini dibagi ya. Dibagi. 120 dikali 5 sama dengan 100. Berarti 42 dikali 5. Nah, bagaimana cara mengalinya? 42 dikali 5. Kita bikin seperti ini. Yang pertama, satuannya kita kalikan dengan yang sejajar. 2 dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10 kan? 10. Kita bikin nolnya di sini. Kita tinggalkan 1. 5 dikali 4. Kita kalikan seperti ini. 5 dikali 4, 20 ditambah yang tadi 1. Sama dengan 21. Berarti 200. 5 kali 4, 21 ya. 210. 210. Berarti artinya 2/20 kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 42/20. 42/20 kalau kita jadikan persen menjadi 210%. Ya, 210%. Mu'alimah, Anam belum paham Mu'alimah. Oke, baiklah. Mu'alimah kasih satu contoh lagi ya. Contoh yang ke-6 yaitu 5/2/4. Caranya sama seperti tadi. Kalau kita ingin merubahnya ke pecahan biasa, penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat. 4 dikali 5 ditambah 2/4 sama dengan, nah, 4 dikali 5 sama dengan 20 ditambah 2/4. 20 ditambah 2 adalah 22/4. Nah,
Seperti itu ya. Sekarang 22/4 ini kita jadikan persen. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi, 22/4 kita kalikan dengan angka yang sama biar mendapat per 100. Berarti kita lihat pembagian yang tadi, 100 dibagi 4. Berapa 100 dibagi 4? 100 dibagi 4 adalah 25. Ya, 4 dikali 25 100. Berarti di sini kita juga bikin 25. Nah, bagaimana cara mengalihkan 22 kali 25? 22 dikali 25. Kalikan. 5 kali 2 sama dengan 10. Kita bikin nolnya, kita sisipkan 1 dulu. Ya, 5 dikali 2, kita kali silang lagi. 5 dikali 2, 10. Tambah 1 sama dengan 11. Dapat 110. Sekarang kita selesaikan yang di bawahnya. Yang tadi kan 5 yang kita selesaikan, sekarang yang 2 nih. 2 dikali 2 dulu. 2 dikali 2 yang ini. Silang nih, 2 dikali 2, 4. Bikin di sini, sejajarkan. 2 dikali 2, 4. Sejajarkan, sini. Jadi, kalau dia ditambah 5, 1 tambah 4, 5. Jadi 550 per 100. Jadi 52/4 ini kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 22/4 dan dijadikan ke persen, dia menjadi 550 per 100 atau 550%. Bagi anak-anak mualimah yang masih kurang paham, mohon bertanya ke mualimah di Japri atau ketika pertemuan tatap muka, tanyakan langsung ke mualimah ya. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.